Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa fhamna ala syari'atin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan doa kiranya Allah menyampaikan salawat kita kepada beliau. Alhamdulillah, malam ini kita sampai kepada surat Bani Israil atau surat Al-Isra, ayat yang ke-12. Terlebih dulu kita lihat artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Dan telah menjadikan kami akan malam dan siang sebagai dua tanda ayat. Famahawna ayatal laili, kemudian menghapus kami akan tanda malam. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan menjadikan kami akan tanda siang terang. Litabtaru fadlan mir rabbikum, supaya mencari mereka akan karunia daripada Tuhan, supaya mencari kamu akan karunia dari Tuhan kamu. Walita'lamu adadas sinin, dan supaya mengetahui kamu akan hitungan tahun, wal hisab dan hisab. Wa kulla syai'in fasalnahu tafsila, dan segala sesuatu itu telah menjelaskan kami akannya akan sejelas-jelasnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'ira, dan masing-masing manusia sudah memastikan kami akannya akan perbuatannya, fi unuqihi, pada punduknya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan mengeluarkan kami nanti untuknya pada hari kiamat kitaban, sebagai bentuk kitab, yalqahu mansyura, yang mendapati ia akannya kitab itu terbuka. Iqra kitabaka, bacalah oleh engkau akan kitab engkau itu. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba, cukuplah dengan diri engkau saja pada hari ini atas engkau yang akan membuat perhitungan. Man tada fa innama yahtadi li nafsihi, orang yang telah mendapat petunjuk maka hanya petunjuk itu untuk dirinya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan barang siapa yang sesat maka hanya kesesatan itu juga berbalik kepada dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah memikul orang yang memikul akan pikulan orang lain, maksudnya dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah ada kami mengazab mereka sebelum membangkitkan kami akan seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, kalau kita lihat ayat itu secara global, ayat itu berbicara tentang tanda, itu pertama sekali. Tanda itu bahasa Al-Qur'annya
Nah, yang ditandai oleh tanda itu berbagai macam bentuk. Seperti tadi, gelap itu merupakan tanda malam. Cahaya itu merupakan tanda siang. Bahkan di dalam bahasa sehari-hari, bahasa Minang, misalnya gabak biru, tando kehujan, cewang di langit, tanda ke panen. Jadi berbagai macam tanda-tanda tadi dibuat oleh Allah. Nah, yang tidak dapat tidak adalah seluruh tanda menandai, dan yang ditandai itu adalah merupakan tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Aku kadang-kadang tidak terlampaui pemikiran sampai di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang tanda, apa yang ditandai sampai situ. Padahal tanda ditambah dengan yang ditandai itulah tanda bagi Allah Subhanahu wa taala atau ayat bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya badan kita kita berangsur tua, ada tandanya banyak, jangan yang berikut ubanlah yang sudah, itu tanda masuk kita tua. Nah, maka tanda itu ditambah dengan yang ditandainya tadi, itulah tandanya Allah Subhanahu wa taala. Tandanya Allah berkuasa, tandanya Allah berbuat sendirinya, tandanya Allah itu tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Fa'alul lima yurid, dia adalah berbuat dengan sendirinya. Sampai ke itu yang diminta. Jadi apapun yang kita lihat di permukaan bumi sebetulnya tanda bagi yang ditandai. Maka semuanya itu adalah merupakan tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya manusia itu tidak mampu sampai ke situ, maka justru tidak akan terbangun di dalam dirinya sifat-sifat mujiat, sifat-sifat terpuji, seperti misalnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terbangun. Rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terbangun kalau manusia tidak sampai kepada menandai Allah itu dengan segala sesuatu yang ada. Dalam buku sudah pernah diterangkan, kalau kita masuk ke dalam hutan, 3 orang, yang 1 orang melihat tanda jejak. Nah, lalu tanda itu bagi mereka tidak dipedulikan. Tidak ada berpikir. Begitu temui suatu jejak di dalam hutan, mereka tidak peduli. Maka tidak akan tumbuh, tidak akan terbangun rasa di dalam hatinya. Yang seorang lain perhatikan jejak itu. Akhirnya dia tahu bahwa jejak itu adalah jejak serigala. Maka pada waktu itu, dia akan takut. Tapi takutnya itu sedikit sekali, karena hanya jejak yang ditemui. Yang seorang lain teliti jejak. Pertamanya amati besar jejak, kemudian yang amati masih hangat jejak. Akhir-akhirnya seolah-olah harimau baru sebentar daripada jejak yang berpisah dengan jejak. Kira-kira mana paling takut? Orang yang menelusuri lebih jauh tentang ayat. Jejak itulah ayat. Maka artinya seluruh apapun yang ada di permukaan bumi itu adalah ayat, tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang merasa biasa-biasa saja dengan apa yang ada di permukaan bumi. Ada manusia itu yang memperhatikan apa yang ada di permukaan bumi, dan ada manusia itu yang menelusuri lebih jauh apa yang ada di permukaan. Nah, dan memang banyak sekali kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala istilah-istilah ayat itu. Itu suatu pertanda betapa pentingnya kita menjadikan segala sesuatu itu sebagai tanda, sebagai bukti tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu rahasia pengulangan kata di dalam Quran itu adalah untuk taukid. Begitu pentingnya kalau kamu tidak mampu menjadikan tanda bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada itu, maka kamu akan menjadi orang yang tidak benar. Tidak akan tumbuh di dalam jiwa itu sifat-sifat mujiat, sifat terpuji seperti yang kita sampaikan. Nah, tetapi kalau kita analisa lebih jauh, terbukti kalau Allah itu menyebut
Ar-Rahman, pengasih. Apa tandanya Allah tadi pengasih? Buktikanlah melalui ciptaan. Kalau Allah itu menyebut penyayang, apa buktinya Allah itu penyayang? Apa tandanya? Kalau Allah itu mengatakan aziz, apa tandanya? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan hakim, apa tandanya? Jadi perlu tanda, perlu ayat itu bagi manusia. Nah, tinggal lain menelusuri ayat-ayat itu atau mempertanyakan ayat-ayat tanda-tanda apa yang sebagai tanda daripada sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tadi, bahwa setiap makhluk itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya secara cuma-cuma. Dalam pengajian sudah sering kita sampaikan, apapun yang kita kehendaki kini tidak akan pernah, jangankan melampaui apa yang diberi Allah, menyamai apa yang diberi Allah pun tidak akan pernah. Entah apa hendaknya yang kita inginkan gini kok, lekan bumi langit kok kita memiliki seluruhnya, tidak akan pernah sama dengan apa yang telah diberikan Allah. Bayangkan, itu adalah merupakan bukti, merupakan tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau yang memang betul-betul kita rasakan seperti itu di dalam hati, pasti akan tumbuh di dalam jiwa kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa syukur sudah tumbuh di dalam jiwa, maka rasa kufur akan hilang. Kita tidak akan pernah lagi membantah Allah. Kita tidak akan pernah lagi menyesali Allah. Kita tidak akan pernah lagi berkecil hati kepada yang lain. Karena apa? Karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui apa yang kita inginkan dalam kehidupan di permukaan ini. Tapi tidak mungkin manusia akan sampai berdoa, ya Allah, berikan kepada tanganku isi langit, isi bumi seluruhnya. Tidak pernah manusia berdoa seperti itu. Paling-paling manusia itu berdoa, ya Allah, berikan aku seperti siamu itu. Ya, itu paling-palingnya yang didoakan. Jadi betapakah kecilnya yang kita minta kalau kita bandingkan dengan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu itu, tidak diselidiki sampai situ, rasa syukur tidak akan tumbuh. Kalau tidak tumbuh rasa syukur, rasa kufurlah yang datang. Menyangkal terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit sehari, hilang dan jatuh sehat berpuluh tahun. Tapi kalau rasa syukur ada di dalam jiwa kita, tidak pernah hilang ya rasa syukur kita terhadap sehat yang telah kita nikmati, dan rasa sabar akan tumbuh terhadap sakit yang satu hari. Itulah yang terjadi bagi orang-orang yang tidak disuruhi oleh agama. Kondisi itulah yang terjadi di dalam diri manusia yang tidak diterangi oleh wahyu Allah. Karena dia tidak bersyukur, tidak bersabar, nah maka akhirnya dia menjadi orang yang membantah Tuhan tiap saat, tiap hari. Sakit saja seketek mendongkol setengah mati. Istilah orang hilang panih setahun kagak hujan sari. Ya, panih setahun hilang kagak hujan sari. Itulah yang terjadi. Maka itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat tadi balik. Kami jadikan malam dan siang dua tanda. Ya, maka menghilangkan kami akan tanda malam dan menjadikan kami akan tanda siang itu terang. Apa yang ditandai di situ? Begitu Allah tadi sayang kepada manusia, lita betahu, supaya manusia itu mencari akan karunia daripada Tuhan kami. Coba tidak dihilangkan tanda malam saja terus. Walaupun manusia mencari, tapi susah mencari karunia Allah. Untuk itu diberi siang. Coba siang saja selalu, ya, manusia itu tidak akan tahu diri untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak akan terjadi nanti mati dengan ini. Ya, payah dengan seorang, sakit dengan sehat. Nyok ingin sehat tapi sakit yang datang.
ingin senang tapi susah yang diperoleh itu kalau siang terlalu. Maka untuk itu dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ledek kita memposisikan diri kita. Apa kira-kira yang mampu kita lakukan di siang hari? Lakukan. Apa yang mampu kita lakukan di malam hari? Lakukan. Nah, maka itulah salah satu rahasia daripada malam dan siang. Menunjuk tanda bahwa Allah itu sayang kepada makhluk. Kemudian kalau andai kata malam terus menerus, menurut ahli itu hanya 100 jam saja malam terus menerus itu akan terjadi hawa dingin. Ya. Dingin itu akan membuat membekunya zat cair, termasuk darah yang ada di dalam tubuh manusia. Maka berarti kehidupan pada waktu itu habis. Siang saja terus menerus 100 jam saja itu akan berubah suhu menjadi panas. Nah, maka akhir-akhirnya nanti akan membara apa yang ada di permukaan bumi. Kehidupan juga terancam. Nah, dan ini sudah berlangsung. Perubahan itu sudah berlangsung. Menurut para ahli tahun 2100 nanti itu suhu bumi rata-rata berkisar 45 sampai 50 derajat Celcius. Kalau sampai suhu itu berarti kehidupan sudah terancam, itu kehidupan makhluk. Tanda itu, walaupun hanya dalam bentuk teori, tapi tanda apa? Tandanya manusia itu tidak lagi merasakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersabar lagi kepada apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengakibatkan nanti mencairnya gumpalan es di kutub utara. Nah, kalau sudah mencair gumpalan es di kutub utara, maka pada waktu itu 2/3 daripada bumi ini akan terendam. Bayangkan, manusia ini bertambah terus. Tahun 60 dulu itu penduduk dunia itu lebih kurang 1 miliar. Kalau kini ada mungkin 7 miliar. Sementara bumi akan bertambah berkurang, daratan akan semakin berkurang. Apa yang akan terjadi nanti? Terjadilah gejala politik. Apa gejala politik itu? Menindas orang lain. Supaya kita dapat berdiri, orang tidak berdiri. Kita hidup, orang mati. Itulah yang akan terjadi. Nah, jadi dunia itu kalau tidak dimainkan tanda-tanda tadi, syukur tidak akan datang. Apabila syukur tidak tumbuh di dalam diri manusia, akan menjadi kufur. Kekufuran itulah yang akan membentuk sesuatu di dalam jiwa. Contoh tadi, hilangnya rasa syukur berganti dengan rasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berganti di dalam tadi, tidak lain menurut semestinya tujuan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah akan membalikkan segala sesuatu yang ada. Kita diberi rasa takut. Tujuannya tadi adalah supaya lebih takut kepada Allah daripada kepada yang lain. Bila itu bisa terjadi apabila kita pandai bermain tanda. Tapi kalau kita tidak pandai bermain tanda, takut akan tertuju hanya kepada yang lain, berarti terbalik. Nah, maka apabila takut kepada yang lain itu sudah melebihi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalikkan manfaat segala sesuatu yang ada. Kebutuhan akan menjadi ancaman bagi manusia. Angin adalah kebutuhan akan berubah menjadi laknat bagi manusia. Laut adalah sebagai tempat pencaharian, salah satu ladang kehidupan manusia. Pada waktu itu kalau sudah terbalik akan berubah menjadi ancaman buat manusia. Inilah banyak terjadi. Kalau kita presentasikan kehidupan manusia secara umum di permukaan bumi, lebih daripada 60% sudah terancam ketakutan terhadap sesuatu yang seharusnya mereka harapkan. Bisa dipahami? Ayat itu sebetulnya diharapkan itu turunnya hujan dari langit,
tapi berubah menjadi yang ditakutkan. 60% penduduk bumi sudah seperti itu hidup. Jadi oleh sebab itu kita harus pandai bermain tangga. Buktikanlah melalui tangga itu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyaknya itu yang harus kita perhitungkan? Banyak sekali. Contoh seperti oksigen tadi. Berapa juta rupiah kita butuhnya untuk membeli oksigen itu sebetulnya di dalam hari sehari. Namun kita tidak berpikir sama sekali. Teringat pun kita tidak. Itu hanya meniup saja, menghirup saja. Akhirnya kehidupan kita berlangsung. Namun kita tidak bersyukur. Apa namanya itu? Menghilangkan jasa kasih kita. Hilang jasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ayati, kalau kita jadikan tanda sebagai kasih sayang Allah oksigen tadi, maka justru barangkali semenjak dari lahir sampai mati kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, tasbih, takbir terus menerus, tidak pernah mendengarkan, belum terbalas satu jasa yang hanya oksigen seperti yang disampaikan pengajian awal. Itu Pak, oksigen. Apakah butuh kebutuhan kita tidak oksigen saja? Tidak. Banyak. Tak seketik, kita butuh cahaya matahari, kita butuh api, kita butuh air, dan lain-lain sebagainya. Jadi memang benar-benar tidaklah wajar manusia itu masuk ke dalam syurga Allah karena pendurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pandai membalas jasa. Namun Allah tidak pernah meminta seluruh kebaikan kamu harus kamu bayar. Tidak pernah Allah berbicara seperti itu. Yang diminta oleh Allah itu, akuilah dengan perasaan bahwa kita memang tidak mampu untuk membalas jasa Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu berbuatlah, amalilah, beramallah seikhlas mungkin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan amal itu, pengabdian itu jangan diartikan dalam bentuk hanya perbuatan saja semata-mata, tidak. Tetapi pengabdian itu adalah merupakan penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bisa kita jadikan sebagai pengabdian. Itu cuma yang diminta. Bayi ya, dek kalian apa nanda nagikan, Allah tidak mengendak itu, tapi mengabdilah ini. Jadi apapun bentuknya perbuatan pekerjaan itu bisa kita jadikan itu sebagai pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita makan pelan-pelan, makan pun tak bisa kita makan kalau tidak di Allah. Tak kita tidak bisa makan, tetapi dibisakan kita makan, diberi kemampuan untuk makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibaca bismillah atau tidak, makan pada waktu itu bernilai pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seluruh kegiatan aktivitas kita hidup di permukaan ini rata-rata tidak berapa yang tidak dapat dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali berjudi, ya, berzina, ya, kemudian mencuri, tapi itu tidak bisa dijadikan sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang lain, sebutlah apa bentuknya? Makan, minum, tidur, bekerja, ke sawah, berjalan, melihat sekalipun itu adalah bisa dijadikan sarana ibadah dengan kunci apabila kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullaha aina kunta, ingatlah oleh Allah itu di mana engkau berada. Bisa kita terima. Jadi kita ibu di muka bumi kau jangan main-main je lah. Ya, jangan mencari yang ketujuh juga lah, mencari yang benar lah hidup. Ini banyak hidup orang yang main-main, mencari yang ketujuh. Padahal yang ketujuh tadi itu akan membosankan itu. Tak percaya, carilah itu kumbuat tuan. Belok ke kumbuat tu tak 3 hari mencari baju nampak yang ketujuh. Beli betul. 4 hari, 5 hari, tiba bosan buat muka dan lain. Itu kalau mencari yang ketujuh. Tapi kalau kita mencari yang benar, apabila dapat yang benar itu, maka kita akan menjadi kecanduan.
Ya, sebab itu akan dibimbing, itu akan dibangun oleh kebenaran yang kita terima itu yang dapat itu. Maka ingat, kebenaran itu tidak akan mungkin didapatkan di mana-mana, kecuali hanya di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam wahyu Allah, bukan pada wahyu, tapi di dalamnya. Kalau syukur, apa yang syukur itu? Kalau ayat, apa yang ayat itu? Itu di situ dapatnya kebenaran. Tapi kalau pada itu di luar itu, dapat saja artinya itulah, kan di luar. Itu makanya kata fi di dalam bahasa Al-Quran itu dua artinya, pada dia, di dalam dia. Jadi kalau kita mengatakan kulluhum fil musalla misalnya, semuanya di dalam musalla, semua kita di dalam musalla, bisa berarti seperti itu. Nah, dan bisa kulluhum fil musalla, semuanya itu berada pada musalla, berarti kita di lingkungan musalla, bisa berarti itu. Jadi Al-Quran Karim itu memang luar biasa. Bahasanya bahasa Arab, bahasa yang terhormat. Bukan sembarang bahasa Arab yang tertinggi. Begitu mulianya, begitu benarnya Al-Quran. Diturunkan di bulan malam yang mulia, yaitu di malam bulan Ramadan. Dibawa oleh orang yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Diterima oleh orang yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan diterima oleh orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang mulia. Siapa? Orang yang dekat kepada Al-Quran Karim. Jadi semakin mengerti seseorang dengan Al-Quran, semakin terang kehidupannya. Semakin terang kehidupannya, semakin jelas olehnya apa yang ada di hadapannya di dunia. Maka Muhammad jalih dengan segala sesuatunya di dunia. Bahkan dari alun baru sampai dunia kiamat jelas oleh Nabi Muhammad. Karena hidupnya itu memang diterangi oleh Al-Quran dan pikirannya itu jernih. Semakin jauh manusia daripada Al-Quran, semakin gelaplah kehidupannya. Kalau gelap kehidupan, dia pasti akan raba-rabai untuk menuju suatu tujuan tertentu. Agak-agak lain. Tidak yang mereka ikut kecuali angan-angan semata-mata. Kalau disebut surga, mungkin tentang itu surga, mungkin tidak pasti. Kalau kita katakan agama, mungkin ini agama, mungkin tidak pasti. Tapi kalau Al-Quran sudah dia dekati, sudah diterangi dia oleh Al-Quran, akan jalih oleh mereka itu bagaimana yang sebenarnya. Panjang itu surahannya sebetulnya. Contoh sajalah, bisakah jalih oleh seseorang? Mampukah dia nanti menjawab tanya mungkar nakir di dalam kubur? Dia bisa jalih. Kalau kita terangi dengan Quran, jalih. Contoh, pertanyaan mungkar nakir nanti dalam kubur itu salah satunya pertama sekali adalah marabbuka. Kan itu. Man itu arti siapa? Rabbu itu Tuhan. Ka itu engkau. Jadi siapa Tuhan engkau? Istilah Rabb itu di dalam Al-Quran adalah mencipta, mengatur, menentukan. Jadi mengapa Allah disebut dengan Rabb? Karena dia yang mencipta, dia yang melakukan, dia yang menetapkan, dia yang menentukan. Lalu kita senangi, berarti kita berharap kepada Allah. Tadi kalau kita sakit misalnya, Tuhan yang menyakitkan itu. Lalu kita bersabar, berarti bertuhan kita kepada Allah.